Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan penataan produk atau display. Ya, kita sudah membahas tentang macam-macam display atau jenis-jenis display. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang grouping atau pengelompokan barang. Perlu kalian ketahui, dalam melakukan penataan barang dagangan, kegiatan pengelompokan barang yang akan ditata sangat penting untuk dipelajari. Hal ini karena dengan kegiatan pengelompokan jenis barang yang akan ditata akan mempengaruhi kerapihan dan penampilan produk bagi para calon pembeli yang berkunjung di toko atau supermarket, sehingga akan memberikan kesan yang positif terhadap barang-barang yang kita jual. Nah, untuk itu simak video ini selengkapnya. Ya, dalam pengelompokan barang atau grouping, apa sih tujuan dari pengelompokan barang ini? Nah, tujuan dari pengelompokan barang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan untuk produsen ya atau penjual, dan nanti yang kedua adalah tujuan bagi konsumen atau pembeli. Intinya, kegiatan pengelompokan barang adalah memudahkan bagi produsen. Yang pertama, memudahkan dalam hal penyimpanan barang di gudang. Ya, yang kedua, memudahkan penataan barang baik di gudang maupun di rak pajang. Yang ketiga, memudahkan produsen dalam hal pelayanan terhadap konsumen. Yang keempat, memudahkan produsen dalam pengambilan barang baik dari gudang atau dari tempat pemajangan. Nah, yang kelima, memudahkan bagi produsen dalam hal melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan barang dagangan. Nah, kemudian selanjutnya, tujuan pengelompokan barang bagi seorang pembeli ataupun konsumen. Hal ini akan memudahkan pembeli ataupun konsumen dalam hal memilih produk. Ya. Yang kedua, memudahkan pembeli atau konsumen dalam menyebutkan produk ya atau nama produk. Dan yang ketiga, memudahkan konsumen atau pembeli dalam hal mengingat produknya. Lalu bagaimana penggolongan barang yang akan dipajang? Ada beberapa alternatif untuk penggolongan jenis barang yang dipajang. Yang pertama ya, penggolongan barang menurut bentuknya, ada juga menurut daya tahannya, menurut cara penyimpanannya, menurut kegunaannya, sifatnya, dan ada juga nanti yang terakhir adalah menurut cara pemakaiannya. Kita bahas ini satu persatu. Yang pertama adalah penggolongan barang menurut bentuknya. Ada barang padat dan ada barang cair. Contoh barang padat adalah sabun batang, buku, alat tulis, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menurut daya tahannya. Ada barang tahan lama, ada juga barang tidak tahan lama. Barang tahan lama contohnya adalah misalkan deterjen, pembersih lantai, alat-alat tulis, dan sejenisnya. Kemudian ada barang tidak tahan lama. Contohnya adalah berbagai jenis makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga, menurut cara penyimpanannya, ada barang yang memerlukan penyimpanan khusus ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, dan lain sebagainya. Ada juga barang yang tidak memerlukan penyimpanan khusus. Contohnya apa? Misalkan ya alat tulis tadi, deterjen, pembersih lantai, ya, sabun cuci muka, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurut kegunaannya. Ada barang pokok ya atau primer. Ya, contohnya adalah makanan, minuman, pakaian ya. Kemudian ada barang pembantu atau pelengkap. Contohnya misalkan peralatan rumah tangga, peralatan kebersihan,
dan lain sebagainya. Ada juga barang mewah ya, seperti perhiasan ya, jam tangan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah menurut sifatnya, dibedakan lagi jadi dua. Ada barang nyata, ada barang tidak nyata atau abstrak. Barang nyata contohnya adalah barang yang dapat kita lihat, yang dipajang di sebuah toko atau minimarket. Ya, ada aneka makanan, aneka minuman, pakaian dan lain sebagainya. Itu adalah contoh barang nyata, dapat kita lihat. Kemudian ada barang abstrak atau tidak nyata. Contohnya apa? Ada pulsa telepon, ada token listrik, ada juga uang elektronik atau e-money. Nah, yang keenam adalah menurut cara pemakainya. Ada barang substitusi atau barang pengganti ya. Kemudian juga ada barang komplementer atau barang pelengkap. Nah, contoh barang substitusi misalkan ada teh, ada kopi dan sejenisnya. Nah, kemudian ada barang komplementer. Contohnya apa? Tadi misalkan ada gula pasir, ada kopinya, ada tehnya ya. Ada roti, ada mentega, ada selai ya, dan lain sebagainya. Ya, itulah penggolongan jenis barang yang dipajang di sebuah toko. Nah, kemudian bagaimana pengelompokannya ya? Bagaimana pengelompokan barang di toko atau di swalayan? Pengelompokan barang di toko dan di swalayan secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu barang supermarket, barang fresh, dan barang fashion. Barang supermarket terbagi lagi menjadi beberapa departemen. Contohnya adalah departemen food. Isinya apa? Departemen food ada produk susu ya, mulai dari susu bayi sampai susu dewasa. Kemudian ada berbagai macam produk biskuit ya, sejenis wafer, cracker dan lain sebagainya. Ada juga jenis-jenis minuman ya, seperti soda, jus ya, ataupun minuman berenergi, snack dan lain sebagainya. Kemudian ada departemen non food, contohnya adalah hair care, seperti aneka bahan perawatan rambut, yaitu ada sampo, minyak rambut dan lain sebagainya. Kemudian ada juga body care atau aneka bahan untuk perawatan tubuh ya, seperti sabun mandi, hand and body ya, atau body lotion dan lain sebagainya. Ada juga skincare ya, perawatan kulit, misalnya ada obat jerawat, pelembab, pemutih. Ada juga mouth care atau aneka bahan perawatan mulut dan gigi ya, seperti ada pasta gigi, sikat gigi, ada obat kumur dan lain sebagainya. Di departemen household biasanya terdiri dari barang-barang elektrikal atau peralatan yang menggunakan listrik, misalkan magic jar ya, setrika dan lain sebagainya. Ada partyware ya, atau perlengkapan pesta seperti piring, kertas, sendok plastik ya, dan lain sebagainya. Ada juga ada kitchenware seperti perlengkapan dapur kayak kompor, wajan ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di departemen toys ada soft toys, games, educational toys ya. Intinya di sini adalah departemen permainan, isinya mainan-mainan yang dipajang di situ, yang ditampilkan di situ. Ada juga departemen stationery seperti buku tulis, pensil, ballpoint, penghapus dan lain sebagainya. Ya, ATK lah, alat tulis kantor. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari barang supermarket ya. Kalian pasti pernah ketika masuk ke dalam supermarket ya, kalian melihat beberapa departemen seperti ini. Ada departemen food ya, ada berbagai macam minuman ya, ada berbagai macam snack atau makanan ringan dan lain sebagainya. Kemudian ada departemen non food ya, di sini ada cairan pembersih lantai ya, ada semir ban ya, semir sepatu dan lain sebagainya, itu ada di sini. Nah, kemudian ada departemen household, ada perlengkapan rumah tangga ya, seperti ya ada piring, ada kompor dan lain sebagainya tuh di sini. Ya, departemen toys tadi aneka macam permainan lah, mainan, aneka macam mainan ya, juga terdisplay di sini. Dan yang terakhir ada departemen stationery, misalkan ada buku-buku, pensil ya, dan lain sebagainya. ATK, alat tulis kantor, itu aja di sini. Nah, biasanya di dalam supermarket memang departemen-departemen ini
Itu menjadi bagian-bagian tersendiri di dalam supermarket. Nah, kemudian yang kedua adalah pengelompokan barang yang termasuk barang fresh. Contohnya adalah sayuran, buah-buahan, daging, produk susu, maupun produk beku atau frozen seperti es krim, ya, daging beku, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah barang fashion. Di dalam barang fashion terdiri dari beberapa departemen, ya. Sebagian besar digolongkan menjadi 3. Ada departemen kebutuhan pria seperti kemeja pria, pakaian pria, dan lain sebagainya. Kemudian ada departemen kebutuhan wanita, yaitu yang termasuk dengan pakaian wanita. Dan yang ketiga ada departemen kebutuhan remaja, anak, dan bayi, yang berisi barang-barang atau pakaian-pakaian kebutuhan para remaja, anak-anak, dan bayi. Nah, itulah pengelompokan barang di toko atau di swalayan. Nah, selanjutnya ada kuis. Penataan barang dagangan di dalam toko maupun swalayan perlu direncanakan dengan memperhatikan bagaimana sudut pandang pembeli. Nah, penataan barang yang ada di toko, ya, maupun di swalayan harus memperhatikan bagaimana sudut pandang pembeli. Dari mana pembeli masuk, ya, apa yang kemudian ditampilkan ketika pertama kali pembeli itu melihat atau masuk ke dalam toko, ya. Penataan barang semacam ini harus memperhatikan bagaimana sudut pandang pembeli. Mengapa hal ini penting dilakukan? Nah, coba kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar di video ini. Oke, begitu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.